Bagi yang pernah berkunjung ke Yogyakarta, pasti pernah melihat bangunan ini. Bangunan indah penuh kegagahan ini menjadi saksi perjalanan Yogyakarta selama ratusan tahun. Bangunan ini juga menjadi saksi pedihnya serangan kerajaan Inggris di tahun 1812 yang kemudian dikenal dengan Geger Spehi. Bangunan apakah itu? Mari kita kunjungi bersama. Ketika pagi-pagi sekali tadi aku melintas di sebuah bangunan yang tampak mencolok dengan warna putih bersihnya, ingin sekali rasanya aku membawa teman senyum Indonesia melihat lebih dekat bangunan tersebut. Mengapa demikian? Rasanya jika teman senyum Indonesia pernah berkunjung ke Jogja, pastinya pernah juga melihat bangunan tersebut. Tapi mungkin tak sempat untuk mencari tahu bangunan apakah itu sebenarnya. Baiklah, aku segera menuju ke bangunan yang keseluruhannya bernama Benteng Baluwerti. Baluwerti diambil dari kata Portugis baluarte, yang berarti juga benteng. Lidah Jawa kemudian menyebut kata benteng menjadi beteng. Keraton Yogyakarta memiliki dua lapis benteng. Yang pertama adalah lapisan dalam yang dinamakan sebagai Benteng Cepuri yang ada di sekeliling bangunan kedaton atau keraton. Dan kedua adalah Benteng Baluwerti yang lebih kuat melindungi bagian kompleks keraton dan lebih luas. Hal tersebut bisa dilihat di denah yang dirilis oleh Keraton Yogyakarta seperti ini. Dari sisi luar terlebih dahulu mengikuti arah jarum jam. Dan kini aku berada di bastion di timur laut Benteng Baluwerti. Bangunan yang mirip dengan tabung tersebut digunakan untuk mengintai melihat kondisi luar benteng. Bangunan ini dinamakan bastion atau tulak bala dan kemudian lebih dikenal dengan nama pojok beteng atau jokteng. Bastion inilah yang pernah hancur ketika terjadi peristiwa Geger Spehi di tahun 1812. Kala itu, Kolonel James Watson memimpin serangan. Sebagian besar pasukannya adalah orang India yang direkrut menjadi tentara dan disebut sebagai orang Spehi atau Spoi. Maka peristiwa itu disebut sebagai Geger Spehi atau Geger Sepoi. Saat itu pasukan Inggris berhasil menghancurkan gudang mesiu yang terdapat di bagian belakang bastion timur laut ini. Dan bastion ini telah dipugar dan dibangun kembali. Kemudian diresmikan sekitar setahun lalu. Dan inilah kondisinya sekarang, kembali menampakkan sisi kegagahannya. Aku kemudian kembali melaju dan menuju ke arah bastion atau Jokteng Wetan, melewati jalan Brigjen Katamso. Dan di sebelah kananku ini, di bagian belakangnya sedang dilakukan proses revitalisasi Benteng Baluwerti. Nanti aku akan mengajak teman senyum Indonesia untuk melihat kemajuannya di sana. Dan selain bastion, Benteng Baluwerti juga memiliki bagian yang disebut sebagai pelengkung. Bentuknya seperti gerbang besar dan memiliki terowongan di bawahnya. Nanti kita akan melihat pelengkung yang masih ada. Sedangkan di bagian kananku ini dahulu pernah ada pelengkung yang bernama Madyosuro. Namun pelengkung tersebut kemudian ditutup permanen sebagai bagian strategi pertahanan ketika peristiwa Geger Spehi. Dan ketika peristiwa Geger Spehi terjadi, banyak sekali korban di pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tak hanya korban nyawa, tapi juga sebagian besar harta keraton dicuri. Harta tersebut tak hanya berupa emas, tetapi juga manuskrip hingga pusaka-pusaka milik keraton. Sungguh miris dan kejamnya peperangan. Dan aku tiba di bastion atau pojok Benteng Wetan. Posisinya berada di bagian timur dari benteng bagian selatan. Bangunan bastion ini juga baru mengalami revitalisasi. Terlihat bentuknya sama persis dengan bastion yang berada di timur laut Benteng Baluwerti.
Setelah dari bastion ini, aku akan mengajak teman senyum Indonesia untuk mengunjungi Plengkung Nirboyo, atau dikenal juga dengan nama Plengkung Gading. Aku melintasi jalan Maijen Sutoyo. Konon kabarnya ada pantangan bagi sang raja untuk tidak melintasi Plengkung Nirboyo ini. Mengenai hal tersebut, biarlah sang raja yang mengetahui alasannya. Aku tak ingin berspekulasi mengenai hal ini. Biarlah aku menikmati saja keindahan Plengkung Gading ini. Beberapa tahun yang lalu, pengunjung masih bisa menaiki Plengkung Gading ini. Namun seiring pembenahan banyak bangunan cagar budaya dan untuk menjaga dari hal-hal yang tak diinginkan, maka kini hanya bisa memandangnya dari area bawah saja. Beginilah kondisi di Plengkung Gading saat pagi hari. Kesibukan dan kepadatan ini biasanya hanya terjadi di saat pagi dan sore hari saja. Terlihat terowongan indah yang cukup untuk satu mobil dan satu motor berpapasan. Harus ekstra sabar dan jangan egois ketika melewati Plengkung ini demi kenyamanan bersama. Aku kembali melanjutkan perjalanan menuju ke area bastion bagian barat dari benteng bagian selatan ini, melintasi jalan MT Haryono yang masih padat. Suasana setelah lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, selalu seperti arena balap ketika bendera start diangkat. Semua melaju menarik gas ingin mendahului. Tak lama tibalah aku di sekitaran bastion bagian barat dari benteng area selatan. Kondisinya pun baru selesai direvitalisasi. Beberapa tahun lalu sempat ada tembok yang jebol dan menjadi jalan pintas ke area dalam benteng dari lokasi ini. Tapi sekarang telah ditutup dan kembali ke bentuknya semula saat benteng dibangun dahulu. Bangunan benteng Baluwerti ini dibangun paling akhir di antara kompleks bangunan keraton lainnya. Awalnya hanya berbahan kayu saja. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sendiri dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan kemudian kembali dilengkapi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Aku lalu segera menuju ke area bastion barat dari bagian utara benteng Baluwerti, melintasi jalan Suryo Wijayan. Di bagian ini dahulu juga ada sebuah plengkung bernama Plengkung Jogoboyo. Namun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dirubah menjadi gerbang terbuka. Dan aku telah tiba di bastion barat dari benteng bagian utara. Dan bastion ini pun baru direvitalisasi bersamaan dengan bastion yang lainnya. Lokasinya dekat dengan Terminal Ngabean. Dari bastion ini aku ingin menyusuri benteng Baluwerti dari arah dalam, melintasi Plengkung Tarunosuro atau yang dikenal juga dengan Plengkung Wijilan. Mendengar nama Wijilan pastinya sangat lekat dengan gudeg, karena di Wijilan terdapat beberapa warung gudeg terkenal hingga saat ini. Aku memasuki terowongan di bawah Plengkung Wijilan dan langsung berbelok ke arah kiri. Jalan ini akan bertemu langsung dengan bagian belakang dari bastion timur laut yang pertama aku kunjungi tadi. Terlihat bagian belakang benteng yang telah mengalami revitalisasi. Dahulu di bagian ini banyak terdapat rumah penduduk. Namun seiring revitalisasi maka rumah-rumah tersebut dipindahkan. Dan inilah bagian belakang dari bastion timur laut. Dan dahulu terdapat gudang mesiu yang diledakkan oleh pasukan pimpinan kerajaan Inggris di sini. Suasana di sekitarnya saat ini mirip layaknya perkampungan di perkotaan. Aku akan terus menyusuri jalan di balik benteng ini. Di depan sana terlihat kesibukan karena masih terus dilakukan proyek revitalisasi benteng Baluwerti. Proyek revitalisasi ini telah melalui proses penelitian yang panjang untuk menemukan struktur bangunan yang asli. Semoga segala usaha yang susah payah dilakukan tidak berakhir dengan sia-sia.
Aku kemudian melihat banyak sekali bangunan yang mungkin saja berupa rumah atau warung dan pertokoan dan telah dibongkar. Aku terus menyusuri jalan menuju ke arah bagian belakang bastion timur bagian benteng selatan. Seperti inilah suasana dahulu sebelum proyek revitalisasi dijalankan. Aku tak bisa berkomentar apa-apa melihat dua kondisi yang berbeda tadi. Semoga semua ini adalah yang terbaik bagi semua pihak. Setelah beberapa waktu menyusuri bagian belakang dari benteng bagian timur dan selatan, akhirnya aku tiba di belakang Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Dan sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Dari perjalanan tadi ada hal yang bisa aku petik, bahwa setiap masa memiliki ceritanya. Dan masa kini menjadi waktu untuk membaca cerita tersebut serta mengambil sisi kebaikannya.